Malam turun pelan, jalanan licin, dan suara wiper memotong sunyi seperti detik jam yang gelisah. Tugasku harusnya selesai saat tanah merah merapat menutup liang lahat. Aku menyalakan mesin dengan lega. Namun di kursi belakang ada hening yang terasa berat, seolah udara sedang menahan napas. Saat lampu-lampu kota menjauh, spion tengah menunjukkan ruang kosong. Tetapi kulit kuduku paham, kursi itu tidak sendirian. Malam ini, pulang justru menjadi perjalanan yang tak mau benar-benar berakhir. Halo teman-teman, selamat datang di channel Storix. Di video kali ini, aku akan membawakan kisah nyata dari seorang supir dadakan yang diminta mengantar jenazah hanya untuk 1 hari. Tetapi pulangnya justru diganggu kejadian di luar nalar. Kalau kamu suka cerita misteri yang tetap menghormati nilai kemanusiaan, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng. Tulis komentar pengalamanmu, siapa tahu ceritamu bisa hadir di episode berikutnya. Siang itu bengkel paman sedang riuh oleh suara kunciring dan obrolan pelanggan. Bau oli bercampur udara panas membuat kepala agak berat, tetapi pekerjaan lagi lancar. Aku, Raka, baru saja menutup kap mobil tua ketika ponsel di saku bergetar cepat. Nama yang muncul mengejutkanku. Dimas, teman lama dari organisasi sosial yang dulu sering kami bantu saat kuliah. Rak, maaf mendadak. Suara Dimas serak, dilindas kebisingan di seberang sana. Sopir kami demam tinggi. Ada pengantaran jenazah sore ini ke daerah pegunungan. Rute aman, keluarga pendamping ikut. Kamu bisa bantu? Aku terpaku beberapa detik. Mengemudi jarak jauh aku berani. Tetapi kendaraan yang dipakai bukan mobil biasa. Itu van yayasan yang disiapkan untuk membawa keranda. Ada jeda di antara nafasku. Aku belum pernah nyetir mobil jenazah, kataku jujur. Prosedurnya sederhana. Kita jaga adab, jalan pelan, jangan arogan. Kamu punya SIM B1 kan? Kita percaya kamu, balasnya. Suara Dimas membawa kenangan, kerja bakti, mengangkat bantuan, mengantar sembako saat banjir. Ada sesuatu yang terasa benar ketika mengulurkan tangan di saat genting. Aku melirik paman. Mang, ada tugas sosial, sore ini aja, besok pagi sudah balik. Paman mengusap kening, menimbang. Kalau buat nolong, pergilah. Tapi jaga sikap, jaga lisan. Jalan pegunungan kadang suka ramai kalau kita sembrono. Katanya setengah bergurau, setengah mengingatkan. Jam 4 sore, aku tiba di kantor yayasan. Gedungnya kecil, catnya pudar, tetapi halaman bersih. Di sudut tergantung papan kayu bertuliskan, mengantar dengan hormat, mengiringi dengan doa. Dimas menyambut dengan pelukan singkat dan menyerahkan kunci. Ini vannya, mesinnya sehat, rem baru, ban baru. Di belakang ada selimut putih, tali pengikat, dan kotak P3K. Tolong cek semua. Aku mengitari van itu dengan teliti. Lampu, wiper, tekanan ban, bahkan kondisi karet pintu belakang. Di dalam, ruang kargo dimodifikasi rapi. Lantai kayu bersih, pengait untuk keranda, jaring elastis untuk peralatan. Aroma kapur baru samar. Aku menstarter mesin. Suara halus, idling stabil. Rasa ragu perlahan berubah menjadi kesiapan. Pembina yayasan, seorang lelaki beruban dengan mata teduh, menepuk bahuku. Nak Raka, tugasmu cuma satu. Antar dengan niat baik. Kalau jalan sepi, jangan sombong. Kalau hati gaduh, selipkan doa. Kalau ada yang terasa ganjil, tutup mulut, buka hati. Kalimatnya sederhana, tetapi seperti meletakkan batu penyangga di dalam dada. Sebelum berangkat, kami berkumpul sejenak di ruang kecil. Dimas membacakan data. Almarhumah Ibu S, pedagang sayur di pasar kecamatan, wafat karena sakit setelah dirawat beberapa hari. Keluarga ingin pemakaman di desa kelahirannya di atas bukit. 2 kerabat akan ikut di kursi tengah. Suami almarhumah duduk di depan sebagai pendamping. Aku mengangguk. Ada rasa tanggung jawab yang sunyi seperti ketika memegang barang titipan yang sangat berharga. Jenazah bukan sekedar muatan. Itu manusia dengan kisah, dengan orang-orang yang mencintainya.
Aku menarik nafas panjang, memutar doa pendek dalam hati. Siap, ucapku. Di parkiran rumah sakit, kami menunggu petugas administrasi menyelesaikan berkas. Sore merayap menuju senja, langit memerah oranye. Aku melihat suami almarhumah, lelaki dengan wajah letih yang tak lagi mengeluh. Matanya merah, tetapi ada keteguhan aneh. Keteguhan orang yang sudah berdamai dengan perpisahan. Saat keranda dikeluarkan, kami bergeser memberi jalan. Aku ikut membantu mengangkat, menyesuaikan ritme langkah. Tangan terasa dingin ketika menyentuh gagang kayu, tetapi stabil. Keranda masuk ke van dengan mulus. Selimut putih dirapikan, pengait dikunci. Suara klik terdengar tegas. "Terima kasih, Nak," ucap salah satu perawat lalu menutup pintu perlahan seperti menutup halaman terakhir sebuah buku. Aku mengangguk, kembali ke kursi kemudi. Dimas memberi isyarat jempol. Kami siap berangkat. Aku menyalakan lampu utama. Di dashboard, jam digital menyala hijau. 17.58. Radio mati, AC pada tingkat rendah. Suami almarhumah masuk ke kursi depan. Dua kerabat duduk di tengah. "Mohon maaf merepotkan," katanya pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Biar saya bawa sehalus mungkin," jawabku. Pedal gas ku tekan lembut. Van bergerak meninggalkan rumah sakit, memulai perjalanan yang akan mengubah cara pandangku tentang pulang. Kota menyala perlahan ketika kami menyusuri jalan utama. Rambu-rambu memantul di kaca, dan suara mesin menenangkan, stabil seperti napas. Aku menjaga jarak aman, membiarkan mobil lain menyalip tanpa rasa tersaingi. Ini bukan perjalanan cepat, ini perjalanan yang menuntut sikap. Di kursi depan, suami almarhumah, Pak Warto, memeluk map berisi berkas. Ia beberapa kali menatap spion ke arah belakang, lalu kembali menatap ke depan. "Beliau pedagang sayur," katanya lirih, seolah memulai percakapan dengan siapapun yang bersedia mendengar. "Bangun sebelum subuh, pulang saat matahari condong. Kalau hujan, beliau tetap ke pasar. Katanya rezeki tidak suka ditunggu." Aku mendengarkan sambil mengatur kecepatan. "Maaf, apa sakitnya mendadak, Pak?" "Awalnya demam, lalu lemah. Kami kira kecapean, tahu-tahu harus dirawat. Beliau itu keras kepala, tidak suka merepotkan. Sampai akhirnya..." Kalimatnya menggantung, tersapu wiper yang berdejit sekali. Aku tidak menanyakan lebih, ada ruang duka yang harus dibiarkan sunyi. Kami keluar dari jalan raya ke jalur kabupaten. Pepohonan rapat, rumah-rumah mulai jarang. Azan asar sayup terdengar dari masjid yang kami lewati. Di dashboard, jam digital hijau stabil, kemudian redup beberapa detik sebelum kembali menyala. "Kabelnya mungkin longgar," komentar salah satu kerabat di kursi tengah. Aku mengangguk, mencatat dalam pikiran untuk mengecek nanti. Hujan rintik menyapa kaca. Aku menambah jeda wiper. Di udara, AC menyebar sejuk, kadang terasa terlalu dingin lalu kembali biasa. Bukan masalah besar, hanya ritme yang aneh. Aku memperlambat saat jalanan mulai menanjak. Lampu-lampu kendaraan dari arah berlawanan sesekali menyilaukan, mengaburkan garis marka yang memudar. Aku mengandalkan insting, belok halus, rem halus, gas halus. Tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Sebelum memasuki desa, kami berpapasan dengan rombongan pemotor yang berteduh di warung. Anak-anak kecil melambaikan tangan, lalu mendadak menunduk saat melihat van kami. Bukan takut, mungkin mereka paham bahwa yang kami bawa harus dihormati. Aku membalas dengan anggukan kecil. Kehangatan aneh menyelinap, seolah desa ini memeluk warganya, bahkan di ujung perpisahan. Di gerbang desa, selembar spanduk putih tergantung miring, tercetak nama almarhumah. Kami diarahkan ke rumah duka. Orang-orang menyambut dengan tenang, beberapa menuntun kami parkir di halaman. Hujan semakin deras, tetapi gerakan semua orang rapi. Keranda kami turunkan dengan komando pelan. 1, 2, angkat. Kaki-kaki melangkah seirama. Tidak ada suara keras selain desis hujan di atap seng. Di ruang tengah, lantunan tahlil mengalun. Aku dan dua kerabat mengalah mundur, memberi tempat untuk keluarga. Pak Warto duduk di sudut, menatap sosok yang kini terbungkus kain putih rapi.
Ada air yang menahan di pelupuk matanya, lalu jatuh satu-satu. Aku menatap lantai, memberi jarak yang pantas. Ini momen mereka. Pemakaman dilakukan segera karena tanah di perbukitan cepat basah. Kami mengantar ke liang lahat di belakang masjid desa. Jalan setapak licin, namun semua orang saling menahan bahu. Doa mengalir, pendek, tulus. Tanah kembali diratakan, bunga tabur memerah di permukaan gelap. Senja retak jadi ungu di cakrawala. Seorang tetua desa mendekat kepadaku ketika kami kembali ke rumah duka. Anak muda, terima kasih sudah mengantar dengan hati-hati. Jalan turun nanti licin. Kalau bisa, jangan ngebut. Kalau merasa lelah, singgah di musala kampung seberang hutan. Pintunya jarang dikunci. Ia menunjuk arah dengan telapak tangan yang keriput. Menjelang maghrib, banyak yang menawarkan aku bermalam. Ada tikar, ada teh hangat, ada ruang kosong di beranda. Aku menimbang, memikirkan bengkel yang besok pagi sudah penuh antrean. Terima kasih Bapak, Ibu. Saya harus kembali. Saya akan pelan-pelan, ujarku sambil menangkupkan tangan. Pak Warto menyalamiku ramah. Kalau di jalan terasa dingin, doakan saja. Beliau suka melatih. Kalau ada wangi itu, anggap salam perpisahan. Kata-katanya tercampur senyum getir. Aku mengangguk, menahan sesuatu di tenggorokan. Di halaman, hujan mereda jadi gerimis. Aku memutar fan, memeriksa pengait keranda kosong di belakang. Semua aman. Aku pamit, klakson sekali, lalu roda perlahan meninggalkan halaman yang masih dipenuhi pelukan dan pelan suara doa. Di dashboard, jam hijau menunjukkan 19.02. Lampu kota di bawah bukit berkedip jauh seperti bintang yang turun lebih dekat dari biasanya. Perjalanan pulang dimulai. Turunan pertama menyambut dengan tikungan panjang ke kanan. Asap tipis dari tanah basah mengangkat aroma yang sulit dijelaskan. Perpaduan daun, kayu, dan sisa hujan. Aku menurunkan gigi, menahan kecepatan pada angka yang membuat telapak tanganku tetap kering. Jalanan ini menguji kesabaran lebih dari kemampuan. 5 menit kemudian, radio yang tadi mati mendadak menyala sendiri. Memutar murotal dari frekuensi yang seharusnya tidak tersimpan. Suara lantunan itu jernih, lalu pelan mengecil seolah seseorang menggeser knop volume. Aku menoleh sekilas pada panel, tombolnya diam. Tidak ada lampu indikator yang berubah. Mungkin kelembapan, gumamku, mencoba menenangkan diri. Hawa di kabin kurun perlahan. AC masih di tingkat rendah, tetapi kulit lengan merinding. Aku menambah sedikit suhu. Saat itulah wangi melati menelusup halus. Tidak tajam, tidak berlebihan. Hanya seperti angin yang lewat membawa kabar. Aku teringat pesan Pak Warto di halaman rumah. Beliau suka melatih. Dadaku hangat sejenak. Di tikungan kedua, sensor sabuk pengaman berdering pelan. Ting, ting, ting. Suara khas dari kursi belakang yang mendeteksi beban tanpa pengait. Aku spontan menepi di bahu jalan kecil yang bertanah, menyalakan lampu hazard. Hujan kembali rintik. Aku menarik tuas rem tangan, menoleh ke kursi tengah, kosong, lalu ke belakang melalui spion. Ruang kargo terlihat rapi. Keranda kosong tertambat. Tidak ada apa-apa. Aku turun membuka pintu samping. Udara malam masuk, dingin dan lembab. Sabuk pengaman belakang menggantun seperti biasa. Aku memegang jok. Permukaannya dingin, lebih dingin dari logika. Tenang, kataku pada diri sendiri. Pintu ketutup perlahan, suara sensor berhenti. Aku kembali duduk, melepas hazard dan melaju lagi. Beberapa ratus meter kemudian, dari spion tengah kulihat ada gerak samar di lantai belakang. Sekelebat kain putih seperti menyapu kayu. Dadaku membentur tulang rusuk. Aku menoleh cepat. Tetapi yang ada hanya gelap dan garis tipis lampu kota yang memantul dari kaca. Wangi melati kembali. Kali ini bercampur aroma obat rumah sakit yang dingin. Radio memutar lantunan ayat pendek, lalu sunyi. Aku mengetuk setir pelan mengikuti ritme wiper.
Maaf kalau bawaanku kurang sopan, ucapku hampir tanpa suara. Kalimat itu tidak ditujukan ke siapapun di kursi, melainkan ke ruang di belakang yang terasa berat. Aneh, setelah kalimat itu, kedipan jam digital yang tadi sempat redup kembali stabil. Lampu-lampu kecil di panel berhenti berkelip. Tetapi ketenangan itu singkat. Ketika aku melewati jembatan kecil di atas sungai, ban melindas genangan dan cipratan air menampar bodi. Sensor sabuk berbunyi lagi, lebih cepat. Ting, 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 seakan menuntut perhatian. Aku menepi kedua kalinya di dekat papan penunjuk arah ke kecamatan sebelah. Aku tarik napas, menahan dorongan ingin membuka pintu belakang dan menantang gelap. Jangan, ingatku pada pesan pembina yayasan. Tutup mulut, buka hati. Alih-alih turun, aku menyalakan lampu kabin sebentar. Mengubah sudut spion, dan dalam pantulan kaca, aku mengucap doa pendek untuk siapapun yang mungkin ikut. Kata-kata itu memantul di kabin, lembut, tidak heroik, tetapi jujur. Sensor sabuk mereda lagi, menyisakan dengung mesin dan suara hujan yang kembali rapat. Aku melaju pelan, membiarkan malam memegang kendali. Di kejauhan, kulihat lampu kecil berkedip. Musola pinggir jalan yang disebut tetua desa. Pintu kayunya seperti garis hitam di antara kabut. Aku memutuskan singgah, menghangatkan hati yang mulai terasa lelah. Halaman musola dipenuhi bebatuan kecil yang licin. Aku memarkir van menghadap ke jalan, mematikan mesin, lalu duduk sebentar mendengarkan sisa panas yang merayap keluar dari kap. Langit meneteskan rintik halus. Di bawah lampu, serangga berputar-putar, bertabrakan dengan dirinya sendiri. Pintu musola tidak dikunci. Aku berwudu di keran samping yang berlumut. Airnya dingin menggigit, membuat kesadaran kembali tajam. Di dalam, ruangan sederhana dengan sajadah lusuh dan rak kayu berisi beberapa kitab. Aku sholat 2 rakaat, meminjam ketenangan dari gerakan yang sudah hafal sejak kecil. Saat menoleh salam ke kanan, di sudut mataku kulihat bayang kursi plastik kosong. Detail biasa, namun malam ini setiap kekosongan terasa berbicara. Seorang lelaki tua muncul dari pintu belakang, membawa termos kecil. "Mampir, Nak?" Suaranya serak, namun ramah. "Pulang sendiri?" "Iya, Pak." Jawabku, merapikan jaket. "Jalanan licin." Ia mengangguk, meletakkan gelas bening, mengisinya dengan air hangat. "Minum dulu. Kalau lelah, rebahkan punggung sebentar. Kalau terasa ada yang ikut, doakan baik-baik. Jangan marah. Mereka juga sedang pulang." Kalimatnya disampaikan tanpa dramatisasi, seperti cuaca yang dilaporkan apa adanya. Aku meneguk seteguk. Panasnya menjalar, membawa rasa syukur sederhana. "Terima kasih, Pak." "Sama-sama. Musola ini jarang dikunci. Banyak pengemudi singgah. Ada yang takut, ada yang pura-pura berani. Tidak apa-apa, takut itu bagian dari akal," katanya tersenyum mata. Hati-hati di turunan ketiga setelah kebun bambu. Aspalnya pecah. Kami berpamitan. Aku kembali ke van dengan langkah lebih mantap. Namun begitu mesin menyala, hawa kabin mendadak berubah. Dingin seperti lemari pendingin yang dibuka lama. Wangi melati menguat, lalu menghilang, menyisakan kesan seperti seseorang yang berdiri, kemudian duduk kembali. Aku menarik sabuk pengaman. Di kursi belakang terdengar derit halus. Suara kain menyentuh lantai kayu. Radio tiba-tiba menyalakan siaran tahlil. Aku tidak menyentuh apapun. Kalau memang ikut, silakan. Saya hanya driver. Maaf kalau jalannya tidak halus. Ajaibnya, suara AC berhenti berisik. Klik kecil terdengar dari ventilasi, lalu aliran udara menjadi lembut. Sensor sabuk pengaman diam. Kaki-kaki van merayapi jalan malam dengan tenang. Aku tetap waspada.
menatap jauh ke depan, memegang setir di posisi jam 9 dan 3, menghindari lubang. Di kebun bambu yang disebut penjaga musola, angin melintas membawa ratusan gesekan halus. Rumbai-rumbai bambu menari, menimbulkan bunyi yang mudah disalahartikan. Lampu depan menelan kabut, memotong lorong-lorong gelap. Sekali waktu, aku merasa berat di bahu kanan, seperti seseorang menyender ringan. Aku membetulkan posisi duduk dan kembali berdoa pendek. Bukan meminta dijauhkan dari apapun, melainkan memohon diberi adab sampai akhir perjalanan. Turunan ketiga ternyata benar. Aspalnya pecah-pecah. Aku menginjak rem dengan lembut, menggoyang setir minimal agar roda tidak terpleset. Di spion tengah, rambut halus di lengan berdiri tanpa komando. Ketika pertigaan kecil muncul dan selintas, ada kilasan putih menepi lalu menghilang di balik pepohonan. Tidak ada bentuk jelas, hanya kesan yang tinggal seperti embun di kaca. Beberapa kilometer berikutnya, malam terasa lebih lapang. Aku mulai percaya bahwa percakapan singkat di musola barusan telah membuka pintu damai kecil di kabin ini. Bahkan ketika tahlil di radio selesai dan berganti statis, aku tidak gelisah. Aku mematikan radio, membiarkan mesin dan hujan berbicara bergantian. Begitu memasuki jalan raya utama, intensitas hujan menurun menjadi gerimis yang malu-malu. Lampu-lampu kota mulai terlihat sebagai rantai cahaya yang melingkari bukit, memanggil pulang. Aku menepi di sebuah SPBU yang masih buka, memilih pompa paling ujung. Petugas muda dengan jas hujan menunduk sopan. "Malam, isi penuh?" "Setengah saja," jawabku. Sambil menunggu, aku turun. Memeriksa kembali pengait keranda, memastikan tidak ada yang bergeser selama perjalanan. Kaki-kaki terasa lebih ringan. Aku membuka pintu belakang, menyalakan lampu ruang kargo. Lantai kayu masih kering, hanya ada beberapa tetes air yang mungkin menetes dari jaket ketika tadi membantu. Saat melangkah lebih dekat, mataku menangkap sesuatu di sudut lantai. Pita karet kecil berwarna putih, bukan bagian dari perlengkapan van. Posisinya terjepit di bawah kaki keranda, seperti benda yang tertahan sepanjang perjalanan. Aku berjongkok, memungutnya. Pita itu sederhana, agak kusam, namun bersih. Jenis yang biasa dipakai untuk mengikat kerudung atau gulungan uang kecil. Ada desir kecil di dada. Aku menatap sejenak ke ruang kosong itu dan mengucap terima kasih yang tidak terdengar. Setelah itu, pintuku tutup pelan, seperti menutup lembar terakhir catatan perjalanan malam ini. Aku membayar bensin, mengambil struk, lalu kembali ke jalan. Sensor sabuk pengaman tidak berbunyi lagi. AC normal, jam digital hijau mantap. Pagi berikutnya, aku mengembalikan kunci ke yayasan. Halaman masih sepi, udara menyisakan dingin sisa malam. Dimas baru datang membawa roti dan termos kopi. "Gimana perjalananmu?" tanyanya. "Alhamdulillah sampai. Jalan licin tapi aman," jawabku. Aku ragu sejenak, lalu mengeluarkan pita putih dari saku. Ini aku temukan di ruang belakang, mungkin milik keluarga. Belum sempat Dimas merespons, seorang lelaki masuk ke halaman dengan langkah tergesa. Pak Warto. Matanya bengkak, tetapi ada senyum yang berusaha tumbuh. "Maaf, saya mengembalikan berkas dan ada yang kami cari semalam." Tatapannya jatuh pada pita di tanganku. Waktu berhenti sebentar. Itu milik almarhumah. Biasanya dipakai mengikat kerudung saat berdagang. Kami lupa menaruhnya di saku kain. Tadi dicari, tidak ketemu. Aku menyerahkan pita itu. Tangan Pak Warto bergetar sedikit saat menerimanya. "Terima kasih. Kamu tahu, kalau beliau berangkat dagang tanpa pita ini, biasanya pulang lagi untuk mengambil. Katanya tidak enak kalau tidak rapi." Ia tertawa kecil, lalu suaranya pecah. "Mungkin semalam ada yang minta diantarkan pulang satu benda terakhir." Dimas menepuk bahuku tanpa kata. Aku menatap fan yang masih mengkilap oleh sisa embun. Ada rasa lega yang tidak ingin diterjemahkan. Cukup dinikmati sebagai senyap yang bersih. Pita putih itu sudah menemukan tempatnya. Dan aku belajar bahwa terkadang tanda paling halus justru yang paling tegas mengajarkan cara menghormati. Sejak malam itu,
Aku tidak lagi menganggap perjalanan sebagai sekedar lintasan dari titik A ke titik B. Ada hal-hal yang ikut yang tidak perlu dipertanyakan. Cukup diajak berjalan dengan sopan. Kata-kata pembina yayasan terus memantul. Jaga adab, jaga lisan. Bukan karena takut pada gelap, melainkan karena terang hanya bisa lahir dari hati yang menunduk pada yang berhak dihormati. Teman-teman, dari perjalanan singkat namun panjang di malam itu, aku belajar bahwa setiap tugas, bahkan yang tampak sederhana, menyimpan amanah yang tidak kecil. Mengemudi perlahan, memilih kata yang lembut, memberi tempat bagi duka orang lain, adalah bentuk penghormatan pada kehidupan dan kepergian. Jika suatu saat kalian berada di persimpangan antara logika dan rasa, tenangkan hati, ucapkan doa, dan bertindak dengan hormat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar agar kami terus semangat menghadirkan kisah nyata yang menyentuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam damai untuk perjalanan pulang kita semua.